Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Mustaqim, ingin mempresentasikan UTS mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sejarah K3. Masa Purbakala, abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Mosaik kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Revolusi Industri. Revolusi industri pada abad 18, gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan kesehatan dan moral pekerja pabrik. Tahun 1833 didirikan instansi pengawasan dari pemerintah. 1844 diperluas dengan pengawasan mesin, penyediaan pengaman, dan melaporkan kecelakaan. Pengertian K3. Yang pertama, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Yang ketiga, secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Tujuan K3. Secara universal atau secara umum, mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara hukum, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuan keselamatan kerja ialah agar para pekerja sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual agar para pekerja sejahtera. Peraturan perundangan terkait K3. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dasar hukum lanjutan. Yang pertama, Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Kedua, Keputusan bersama Menaker PU Nomor 174 Tahun 1986 dan 104 KTPS Tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Ketiga, PP Nomor 50 Tahun 2002 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Definisi insiden. Suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Kecelakaan kerja. Suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kejadian berbahaya lainnya. Suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Pengertian alat pelindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius. Tujuan penggunaan APD: melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. 1. Menimbulkan akibat
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kedua, menimbulkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala, pusing, dan cepat lelah. Ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam, yaitu jantung, paru, hati, dan ginjal, dan lain-lain. Dasar hukum penggunaan APD. Adapun dasar hukum Undang-Undang tentang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan APD kepada pekerja. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang K3 yang mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menerapkan kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengaman dan APD yang wajib di tempat kerja. Penggunaan APD. Pertama, bekerja di tempat terbuka. Kedua, bekerja di ketinggian. Ketiga, bekerja di ruang terbatas. Keempat, bekerja di daerah bahan beracun berbahaya. Kelima, bekerja di pabrik. Keenam, bekerja di air. Dan ketujuh, bekerja di tambang dan sebagainya. Jenis-jenis APD. Yang pertama, pengaman mata. Kedua, pengaman wajah. Ketiga, pengaman terjatuh. Keempat, pengaman tangan. Kelima, pengaman telinga. Keenam, pengaman pernafasan. Ketujuh, pengaman kaki. Kedelapan, pakaian kerja. Delapan, pengaman kepala. Pengertian bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapeda tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama, menyebabkan kanker. Kedua, menyebabkan iritasi dan alergi. Ketiga, menyebabkan kerusakan atau kelainan. Keempat, menyebabkan sulit bernafas. Kelima, menyebabkan pneumokoniosis. Enam, menimbulkan keracunan. Tujuh, menyebabkan efek bius atau narkotik. Pengertian kebakaran. Kebakaran adalah nyalanya api, kecil maupun besar pada tempat, situasi ataupun waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan umumnya itu sulit dikendalikan. Dan apabila kebakaran ini terjadi akan banyak memakan korban jiwa. Dasar-dasar hukum penanggulangan kebakaran. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenal keselamatan kerja. Kedua, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980 mengenal syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Ketiga, Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1983 mengenal instalasi alarm otomatik. Keempat, Kepmenaker Nomor 186 Tahun 1999 mengenal unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Pengertian api. Menurut beberapa sumber, Essentials of Firefighting, api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Menurut David Tigol, api pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Menurut KBBI, panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar nyala. Jenis media pemadam. Pertama, jenis basah, yaitu air dan busa. Yang kedua, jenis kering, yaitu dry powder, CO2, dan halon. Definisi ergonomik menurut Woodside dan Kochurek tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman.
Menurut Sarpanis tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Hubungan manusia dan mesin. Sistem manual. Pada sistem ini, input akan langsung menjadi output. Alat tangan berfungsi untuk menambah kemampuan atau kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya. Manusia berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. Sistem mekanik. Sistem ini sering disebut semi-otomatis. Pada sistem ini, tenaga dan beberapa fungsi lain diganti mesin. Manusia memberi respon melalui sistem kontrol untuk mengoperasikan mesin. Mesin beroperasi dengan kendali manusia. Sistem otomatis. Pada sistem otomatis, mesin mampu melaksanakan semua fungsi, mulai sensor, pengambilan keputusan maupun aksi. Manusia bertugas memonitor agar mesin dapat bekerja dengan baik, memasukkan data atau mengganti program baru bila diperlukan. Prinsip penerapan ergonomi. 1. Bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Kedua, menghindari konstruksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. 4. Sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. 5. Pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Pertama, faktor fisik. 2, faktor kimia. Ketiga, faktor biologi. Keempat, faktor ergonomik. Dan 5, faktor psikologi. Itulah tadi hasil UTS yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.